Jadi JPU itu nggak bisa bekerja semena-mena. Turunan pasal 143 hukum acara pidana itu ada di situ tentang dakwaan. Termasuk tentang tuntutan. Oh, jadi si Limang meminta Koko untuk memindahkan aku gitu, memindahkan Kamambel gitu. Jadi itu masalah paling substansial dalam dakwaan, dalam menuntut seseorang. Mau nggak kita dituntut dengan sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita nggak lakukan, mau nggak? Sorry. Mau nggak Limang didakwa dan dituduh dengan satu perbuatan yang kita nggak tahu, yang kita nggak lakukan. Di UU ITE contohnya terhadap si Ismail dan Bani itu. Kan sudah ada pasal 55, delneming, penyertaan. Tim hukum sudah benar berbicara tentang mana turut serta, mana secara bersama-sama. Itu berbeda. Tadi aku teleponan sama Pak Dr. Ismail, sama Dr. Usman, saya bilang, di Indonesia ini tidak ada rujukan yang spesifik membahas tentang perbedaan delneming, middle player itu, siapa dedernya, bagaimana turut serta, bagaimana secara bersama-sama, keaktifan masing-masing itu ada diatur secara doktrinnya. Doktrin hukum hanya sebagian sumber hukum. Secara ilmiah kan dia menjabarkan. Orang yang membahas itu namanya Zuringa dan Simon, orang Belanda. Dibawa ke Indonesia. Dibahas oleh R. Susilo, Mulyatno, Sugandi, Profesor Andi Hamzah yang masih hidup sampai sekarang, yang sudah sangat sepuh. Jadi dari situ aja bermasalah. Mereka arogan, yes. Jadi dakwaan bermasalah. Itu ya. Kalau orang didakwa dengan pasal yang sama, itu disebut sebagai nebis in idem in abstracto. Bukan in concreto. Konkreto itu pasal 76 KUHP ayat 1. Kecuali bla bla bla, tidak boleh tuntut 2 kali. Itu in konkret di undang-undang. Ini in abstrakto, secara prinsip bahwa seseorang tidak dapat didakwa dengan 2 pasal yang memiliki prinsip sama. Ada putusan Mahkamah Agungnya tahun 1986, tahun 1994 nomor 1174. Nggak boleh. Jaksa mengatakan Mbak Niki itu sebagai saksi apa waktu itu? Saksi mahkota. KUHP, hukum acara, tidak mengatur saksi mahkota. Saksi mahkota itu muncul dari putusan yang saya sebutkan tadi. Saat 2 kasus di negara ini tahun 1986 dan 1994. Kasus Marsinah, pelanggaran HAM. Karena sedikitnya orang yang melakukan, ya, sedikit barang bukti, sedikit saksi, maka hakim Mahkamah Agung mengatakan boleh dengan catatan 3. Pertama, berkas perkara split. Yang kedua, kurangnya barang bukti. Yang ketiga, kurangnya saksi. Loh, ini saksinya banyak, barang buktinya nggak jelas juga. Mana mobil, mana duit, mana handphone yang mengambil. Jadi kalau JPU mengatakan tidak ngerti hukum, JPU itu saya sarankan untuk belajar. Anda itu merugikan rakyat. Anda itu JPU merugikan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Karena baju yang Anda pakai, sifat tercela Anda, sifat arogansi Anda yang diatur di perja Anda sendiri, peraturan internal, tidak boleh arogan. Jadi dari konstruksi dakwaan bermasalah, konsep pasal bermasalah, orang yang tak melakukan kejahatan UU ITE Anda dakwa dan Anda tuntut.
Kan kacau sebenarnya. Kacau banget JPU-nya. Betul Bang. Simpel saja, boleh nggak orang didakwa dan dituntut dengan satu dugaan yang dia tidak lakukan? Jadi JPU saya harap banyak membaca lah. Gitu. Rugi kami rakyat ini menggaji kamu JPU. Sama keluargamu, sama anakmu, makanmu, minummu, celana dalammu kita bayar. Ya kan, kepada Pak Jaksa Agung itu tolong diperhatikan lah itu. Tolong diperhatikan orang-orang Anda itu Pak Jaksa Agung yang terhormat. Jangan membuat malu negara ini. Pesan saya begitu, secara objektif saja. Sebenarnya banyak permasalahan. Banyak banget. Ada 3 teori hukum yang bisa digunakan dalam perkara ini sebagai keseimbangan untuk melihat perkara ini secara objektif. Yang pertama, individualis post factum. Dia terbagi 3. Ada antefaktum, ada infaktum, ada faktum. Antefaktum sebelum perkara itu dilakukan. Adakah niat jahatnya di situ? Adakah mereka kong kali kong di situ? Kalau dalam dakwaan sendiri dinyatakan bahwa Nikita Mirzani mengutip dari pernyataannya, saya sejak lama ingin mengkritik ini. Itu niat baik. Dasar hukumnya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi. Saat menguji satu undang-undang perlindungan konsumen itu, dinyatakan bahwa setiap warga negara, subjek hukumnya setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik satu produk yang overclaim. Subjek hukumnya setiap orang, setiap warga negara. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi MK itu erga omnes. Erga omnes itu final and binding terhadap setiap orang yang disebutkan tadi. Dia bukan inter partes, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi hanya ada 2. Satu, inter partes. Inter partes itu berlaku bagi para pihak-pihak yang memohon atau lembaga-lembaga terkait. Kalau ini dikatakan setiap orang memiliki hak. Jadi ini juga saya sampaikan atas satu video kepala BPOM bersama dengan seorang perempuan punya gelar SHMA yang mengatakan kalau Anda melihat bla 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 Anda laporkan. Baca lagi itu putusan Mahkamah Konstitusi. Saudari sarjana hukum. Gitu. Jangan manipulasi karena Anda dibayar. Itu ada dasar hukumnya setiap warga, termasuk Nikita Mirzani. Mengkritik. Jadi kekacauan sebenarnya, banyak banget. Aku terlepas dari terenggiling, terlepas dona itu segala macam ya. Memang kacau, dakwaannya kacau Pak. Nah, mungkin itu dulu karena kepanjangan. Tadi dari 800 jadi turun, karena muak orang mendengar saya sudah. Koko, terima kasih. Oke, Bang Long. Iya. Yang lain dulu, yang lain. Itu ada Bang Aryo tuh. Bang Aryo, Bang Aryo. 369 itu kan delik formil dia. Tak perlu ada kejahatannya, tapi ini kan lebih kepada percobaan harusnya kan. Ada antefaktum, ada infaktum. Infaktum itu saat kejadian. Siapa? Ismail berkomunikasi dengan A, B, C. Itu in-nya. Post faktumnya ada uang. Tapi adakah niat? Karena an act doesn't mean person guilty unless mind guilty. Seseorang kalau memang dianggap uang itu kejahatan, tapi kalau nggak punya niat maka itu bukan kejahatan. Kalau nggak ditemukan niatnya, bukan kejahatan dia. Itu teori pertama, individualis post factum. Yang kedua teorinya triangle of crime, segitiga kejahatan itu. Bisa dilihat tools apa yang digunakan, siapa saja yang terlibat, kosong deh. Yang ketiga, adequate subjektif teori, itu bisa dilihat. Mbak Nikita melakukan itu secara subjektivitasnya, tapi dasar hukumnya jelas. Namun, lebih kepada objektif adequate teori. Jadi tidak terlalu subjektif dia. Gitu. Karena merugikan orang begitu banyak ya, masyarakat, perempuan khususnya. Ya, itu yang dihadirkan di pengadilan. Saya rasa kalau JPU mengatakan tim hukum tidak memahami hukum,
dan merugikan terdakwa. Saya mengatakan, sebagai sarjana hukum mengatakan, jaksa ini bukan hanya merugikan terdakwa, tapi merugikan lembaganya sendiri, lembaga Kejaksaan RI. Karena dia memakai baju itu, sikapnya yang arogan, bodohnya minta ampun, merugikan lembaga. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Di mana saat ini, membangun kepercayaan itu, kayak tadi ya, 13 triliun dibawa sama presiden, itu kan membangun kepercayaan publik. Karena selama ini ada yang dimakan jaksa juga. Makanya jaksa yang tangkap. Itu uang korupsi itu kan. Karena selama ini kan nggak pernah ketahuan di mana uangnya dibalikin, nggak tahu entah sama mereka, entah sama siapa. Gitu. Betul. Jadi JPU itu kalau mengatakan tim hukum nggak ngerti, mereka nggak ngerti benar. Merugikan lembaga Kejaksaan RI, merugikan rakyat Indonesia yang sudah menggajinya dari pajak-pajak kita. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Aryo ada yang mau disampaikan, Bang. Silakan rekan kita Bang Aryo. Next dulu Bang, gue lagi nyetir Bang. Oke, kembali lagi ke Jertum biar kerja ya, Jertum. Bang Jertum telah tersambung ke Kalimantan, Bang Jertum. Jertum, iya, begini ya, Jertum. Silakan Bang Jertum. Ih, hilang beneran dia, Ang. Oh, Parkun. Ayo, lanjut Bang Jertum. Ada yang Saya mau nanya Bang Yamin, kan ada ada kata sedikit yang dituangkan oleh JPU pas di replik tersebut bahwa dia bilang terang benderang Nikita Mirzani meminta 5M melalui Mail. Nah, kalau saya melihat, saya ya yang selama ini mengikuti di fakta persidangan, itu tidak ada satu kata pun Nikita Mirzani meminta duit. Nah, pertanyaannya kok bisa ya dikembangkan kata itu di akhir di replik? Menurut Abang bagaimana nih? Gak ada Di mute suara itu, Bang. Di mute. Jangan nggak kerja. Soalnya begini, Limang kesel sama aku gara-gara gift yang kuterima udah lebih tinggi. Kau tahu perasaannya, Bang. Kan gitu dia, Bang. Aduh. Nakal Jadi- ya, nakal. Aku, Bang Long, pertanyaan abang itu Ya. nggak bisa ku jawab spesifik karena harus ku periksa lagi ya seluruh catatan di pembuktian. Namun, Ya. kalaulah ada pemerintahan 5 miliar itu, kita kan tadi kan saya jelaskan itu tentang infaktumnya, proses awal. Ya. Infaktum itu sebelum terjadinya uang itu pindah. Kan jelas sebenarnya siapa orang nggak jelas yang abu-abu itu ya kan. Yang Ya. Durjana itu orangnya, siapa namanya itu nggak tahu lah, aku nggak usah sebut, nggak penting. Dia datangin seseorang, ya. Dia datangin orang, dia mau ketemu siapapun dalilnya, quam actus et tamen volume. Meski aku tidak menyukainya, tapi aku menginginkannya. Apa yang kuinginkan? Apa yang nggak kusuka? Ngeluarin duit. Karena aku mau bebas jualan produk-produk abal-abal. Kan begitu ya. Aku menyukai jual produk abal-abal yang banyak untungnya, yang merusak rakyat, yang menipu rakyat. Itu kesukaanku. Biar aku cepat kaya. Ya. Lalu ada Limang ngoceh-ngoceh mulu. Sehingga aku jadi cemas. Quam actus et tamen volume. Aku nggak suka, tapi aku mau menginginkannya. Kutemuilah Limang melalui Bang Long. Mau silaturahmi bahasanya apapun itu. Tapi kuinginkan itu. Kalau nggak kuinginkan, ku tolak dong. Betul. Kan
kan gitu. Ini sebenarnya misbreak van omstandigheden namanya. Perjanjian atau kesepakatan cacat kehendak. Kesepakatan cacat kehendak itu mengatur tentang 3. 1. Cacat kehendak itu dikarenakan ada 3. 1. Karena ada kehilafan. Gak mungkin dia hilaf. Orang berkali-kali dia telepon. Yes. Yang kedua, ada bedrock, penipuan. Di situ kita jelas tidak ada. Karena ada setahun kah, 2 tahun kah, dihubungin lagi, iya kan? Tidak ada di situ. Lalu ada duang. Duang itu dalam bahasa Belanda pemaksaan dia. Pemaksaan, duang fisikis. Duang fisikis ini diatur dalam hukum pidana, diatur dalam hukum perdata. Gitu. Nah, dia lebih kepada 1338. Ya, kesepakatan yang kesepakatan kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakati ini. Apakah memperjanjikan satu produk yang overclaim itu tidak memenuhi unsur syarat keperdataan 1320? Enggak. Karena itu bukan kejahatan, melainkan pelanggaran administratif. Gitu loh. Jadi bisa diperjanjikan kalau usaha halalnya itu masih memenuhi gitu. Di aturan hukum Belanda ya, di Neue Wetboek van Strafrecht, di Neue Burgerlijk Wetboeknya, hukum perdatanya, ya, pasal 228, barang siapa yang melakukan kesepakatan cacat kehendak dapat dibatalkan demi hukum. Di Belanda begitu. Di Indonesia memang tidak secara eksplisit, tapi diakui dari 1320, 1321 sampai 1321, 22, terus 21, 23 sampai 27. Ketika seorang yang bermasalah hukum datang ke seorang pengacara, loh dia itu cacat kehendak, ya kan Bu Dokter Sisilia kan? Fisikisnya tertekan, tidak ada pilihan lain. Kalau ku minta sebagai pengacara ada orang dilaporkan mau dipenjarakan, dia ngasih kuasa ke aku minta duit 500 juta. Dia senang nggak ngasihnya? Lo enggak, karena terpaksa dia kasih, karena ada urusannya. Mau dipenjarakan seperti itu. Mau dituduh nanti pemerasan. Terjadilah kepada Bang Dokter siapa yang di Bali? Tagor. Wow. Itu bahayanya. Togar. Yang terakhir ya. Negara ini kan negara hukum. Mbak Niki ini kan sudah melebihi batas waktu yang ditentukan KUHP. Ya, betul. Kalau besok dia mati itu, kalau ada apa-apa Allah cabut, mohon maaf aku minta mendoakan ya. Bagi setiap orang, kenapa penting untuk taat kepada hukum? Bagi semua orang di negeri ini. Kan ada dalam asas hukum universal itu ada bunyinya begini. Cavendum quod deoi faciendum est in futurum. Kita mesti berhati-hati tentang apa yang kita harus lakukan di masa depan besok. Kenapa? Tidak ada kepastian. Emang kok ada jaminan besok hidup? Ada 5 jaminan hidup? Nggak ada, setiap kita ini nggak ada jaminan. Dibuatlah hukum. Certum propter incertum quod est delinquendum. Satu kepastian tidak dapat dicela karena ketidakpastian. Maka dibuatlah hukum. Taati hukum itu, bebaskan dia. Kalau besok ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Minta pertanggungjawaban hakim, tanda tanganin kertasnya. Biar mereka nggak semena-mena dong. Baik jaksa maupun hakim yang di situ. Saya berpesan betul kepada Pak Presiden Prabowo nih, 738. Saya yakin di bawah ini banyak pejabat yang akun palsu. Ini negara hukum, bukan negara hakim. Apa dasar hakim, dasar jaksa melanggar hukum itu? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negeri ini negeri hukum. Ayat 2-nya kedaulatan di tangan rakyat. Seharusnya kalau kita menggunakan ayat 2 ini, kita membuat kerusuhan, Pak. Membuat demo kita sebenarnya. Kalau mereka nggak taat hukum nih. Ini ajarannya begitu.
Bukan aku menyuruh demo, bukan untuk menyuruh bakar lembaga itu. Apa dasar mereka menabrak hukum itu? Kalau besok yang terjadi, sesuatu terjadi kepada Nikita Mirzani, siapa yang bertanggung jawab itu? Ada nggak seorang hakim yang berani tanggung jawab tanda tangan hitam dan putih? Ini keluarganya tuntut aja itu, betul saya. Minta suratnya keluarga Mbak Niki. Betul bang. Bangsa mereka semuanya itu, serius. Negara hukum suka-suka nabrak. Tolong minta tanda tangan mereka. Apa dasar mereka melanggar-langgar hukum ini? Benar. Ngapain ada sekolah kampus ini, profesor-profesor negara ini? Ngapain ada kampus hukum kalau mau tabrak-tabrak hukum itu? Ngapain ada undang-undang kalau mau tabrak-tabrak? Nggak usah ada gunanya kita belajar hukum. Jadi negara rimba aja. Siapa yang kuat dia yang berwenang, yang kuat dialah hukum. Maka kita saling bunuh-bunuhan jadi pada akhirnya. Dr. Edward Mahir tahun 1830 dalam buku Strafmaß und Strafrecht mengatakan, apabila seorang dibiarkan melanggar hukum, Pak Presiden Prabowo, dengarkan saya, I'm speaking to you. Ya. Pak Presiden, I'm speaking to you, sir. My Excellency. Yes. Oke. Karena dia satu ajaran sama saya, dia bahasa Jerman, saya pun bahasa Jerman. Apabila, kata Dr. Edward Mahir, dalam negara hukum, seorang warga negara, seorang hakim, seorang jaksa, siapapun dibolehkan melanggar hukum. Maka setiap orang wajib dibolehkan untuk melanggar hukum. Jadi apa negara itu? Jadi apa negara Indonesia? Kalau besok terjadi apa-apa terhadap Nikita Mirzani yang sudah melebihi batas yang diatur di undang-undang, siapa yang bertanggung jawab? Adakah seorang hakim, ketua Mahkamah Agung, kepala jaksa yang mau bertanggung jawab? Emang duit bapak dia menggantinya itu nanti, duit rakyat lagi. Itu bahayanya kalau dalam negara hukum orang nggak taat hukum. Itu busuknya. Aku mohon maaf nih Mbak Sisil ya. Inilah kalau aku dipancing-pancing. Kebebasanku begini. Aku nggak suka menghamba. Apa gunanya kita negara hukum kalau nggak taat hukum? Apa gunanya negara hukum kalau hakim boleh menabrak satu pasal? Apa gunanya, apa dasar hakim dibolehkan menabrak satu pasal di negeri ini? Saya butuh penjelasan ilmiah. Dia itu hakim, ini negara hakim atau negara hukum? Hakim itu Tuhan atau dewa kecil di negeri ini? Atau iblis kecil di negeri ini? Atau bangsat kecil di negeri ini yang merusak peradaban hukum negeri kita? Saya butuh penjelasan itu. Sudah muak saya dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, didiamkan pula. Terima kasih. Saya takut tadi Bang Yamin ngomong ini berorasi itu terlalu keras. Saya takut nanti ini rubuh gitu. Ini Bang Long waktu di Senin pakai 3 roda apa gimana Bang? Rubuh ini. Nggak kuat kan? Kuat, aman. Bukan 3 roda lagi. Bang Yamin. Everdome, Indomie, dalam bahasa Belandanya, Corbeton. Iya, makasih ya. Minum dulu Bang Yamin, minum. Oke, lanjut. Siapa lagi? tuh, Jertu mungkin apa Bang Long? Tangkap Dr. Zagledis. Kuturunkan kau ya, Ang. Oke, Jertum. Ayo Jertum. Udah setuju lah aku sama apa yang dikatakan Bang Yamin itu. Aku jadi berapi-api juga ini kok. Ya Iya. coba ngomong orasi. Yang benar orasimu. Macam mana aku? Enggak sih, Ang. Ayo si Ahmad. Silahkan Bang Jertum. Imam, kamu tahu nggak? Imam. Iya Bang. Iya Bang. Bang Delong. Taruhannya gue di penjara. Koinnya 2,9, makanya nggak kupikirkan koin. Ya silakan Koko Hiro sudah masuk di room saya Bang Jertum.
Anggap rumah sendiri gitu, Ang. Oh, fantasi, maaf, ada fantasi. Ayo Abang fantasi, silakan narasinya. Bang Patasi, ayo. Ada mau Sengaja tanya. si Jertum itu biar dia dialihkan. Ayo Bang fantasi. Coba siapa Cuma mau ngambil poin ini. Silakan Bang Fantasi. Tuntun dulu aja tuh. Halo. Apa Abang fantasi masih berfantasi dulu begitu Bang maksudnya? Jadi gitu ya, dari Bang Yamin itu orasinya itu membakar semangat kita yang udah apa namanya menambah imun semangat kita gitu ya. Jadi dari keterangan dari Bang Yamin itu memang kita itu tersadarkan bahwa ternyata belum tentu yang mulia itu tidak bisa melanggar hukum, dan akhirnya menurut Bang Yamin. Jadi kalau ada apa-apa tolong Bang Yamin yang dicari ya, aku cuma meluruskan saja ini. Menurut Bang Yamin kan, yang mulia itu menabrak satu hukum gitu. Sisil ada di sini. Cari Bang Yamin sama Sisil aja ya. Menabrak satu hukum yang maksudnya harusnya adalah penegak hukum, tetapi menabrak satu hukum. Dan itu maksud Bang Yamin itu berorasi itu kenapa negara ini mendiami itu semua gitu kan. Mendiami itu semua dan seakan-akan diwajarkan gitu kan. Ya sekali lagi saya cuma jadi pengacaranya Bang Yamin. Jadi kalau ada apa-apa tolong cari Bang Yamin ya. Kok didiamkan gitu kan? Bahasanya gitu, kok didiamkan, dan seakan-akan itu menjadi contoh yang tidak bagus, atau kalau didiam-diamkan takutnya nanti akan banyak kejahatan-kejahatan hukum yang diikuti oleh orang-orang, dan akhirnya mau diapain negara kita ini ya. Benar. Menurut bahasa Prancis, mulai deh. Kok kamambel aku dong. apa? Kenapa? Siapa tahu ingin bersuara, Kak Mambel. Nah, kalau Mambel bersuara nggak perlu dia mute. Dia tabrak, aku pun ditabrak sama dia. Nggak perlu malu-malu dia. Gitu. Kok kayak JPU bahasanya diulang-ulang, nggak diulang-ulang biar kalian mengerti gitu kan. Jadi bagaimana bisa kita itu bisa mempercayai bahwa hukum ini bisa ditegakkan setegak-tegaknya, sedangkan ada pasal yang ditabrak oleh aparat penegak hukum ya, khususnya yang mulia gitu kan. Jadi kita juga nggak ngerti harus dibawa kemana ini hukum di negara kita ini gitu ya. Iya. Oke Ang, ayo silakan Ang. Nah, kalau dibiarkan seperti ini kan Yang kalau Koko udah 6 aku hitung. Kalau ini kok dikit kali, Ang. Ya Bang? Koinmu dikit. Apa Bang? Nggak, gini, Aang juara 1, kalau Bang Yamin juara umum. aku jual berapa? Ya nggak tahu lah Jertum Aku nanti mau ke rumah Bang Yamin, mau ngobrol-ngobrol. Jangan kau ngapain Bang Yamin ya. Iya. Oke, Bang Delong, kembali Bang Itu Delong. Abang. Bang Dolong. Kalau nggak ada, biar ku jabarkan satu lagi tuh tentang Silakan. hakim itu, JPU tadi kan mengatakan mereka kewenangan JPU kan, ini kok rubah pasal itu. penuh. Kekuasaan penuh. Kewenangan dalam bahasa Inggrisnya the master of prosecution atau dominus litis namanya. Jadi kewenangan itu tidak boleh melanggar hukum. Ada. Jadi kewenangan negara untuk menghukum dalam bahasa Latinnya ius punendi. Di bawah ius punendi itu diaturlah seluruh aturan hukum. Bagi polisi,
dalam undang-undang KUHP tadi kan, dari turunan-turunannya gitu. Berikut turunannya. Namanya potes punir. Kewenangan untuk menghukum, bukan kewenangan penuh. Kewenangan untuk menghukum itu dibatasi. Kewenangan untuk menuntut, mendakwa, menuntut dibatasi oleh hukum. Merubah pasal dibatasi oleh hukum. Potes punir namanya. Setelah dia taati itu semuanya, baru masuk debet puniri, kewajiban untuk menghukum. Satu, apabila mereka taat kepada hukum dalam menuntut orang. Gitu. Baru nanti ada debet puniri, kewajiban menghukum. Apabila dua hal, kebenaran formil, bahasa umumnya di Indonesia, taat kepada aturan-aturan hukum formil. Kalau nggak taat, wajib dibebaskan. Baru ada kebenaran formil, kebenaran material. Benar nggak dia melakukan kejahatan? Ada nggak niatnya? Jadi tidak ada kewenangan penuh. Kalau kewenangan penuh itu impunitas, kesewenang-wenangan. Jadi JPU ketika mengatakan begitu, dia merasa penjajah aja dirinya itu. Tidak ada bedanya dia penjajah. Prancis tahun 1680 yang dijabarkan oleh M. Sevau dan Christine Halle dalam buku Due Theorie Code Penale. Dijabarkan juga tahun 1762 dalam hukum Belanda, Neder. Orang ditangkap, masukkan suka-suka. Nah, dia penjajah itu. Kalau dia mengatakan kewenangan penuh, harus belajar lagi dia tentang debet, potes, punir. Makna dari dominus litis itu bukan tidak dibatasi. Nyonya jaksa penuntut umum. Anda belajar lagi yang benar. Jangan terlalu banyak makan uang sana-sini. JPU itu artinya jaksa penuntut umum. Bahasa lainnya, jangan pakai uang. Jangan pelintir undang-undang, itu bahasa lainnya. Mohon maaf Pak. Benar. Sepakat. Mau tanya juga nih Bang Yamin. Apa maksud tujuannya JPU di dalam replik tadi menambahkan narasi bahwa permasalahan tahun 2020 yang dia ungkapkan pas acara Kick Andy itu dilampirkan setengah. Contoh yang waktu itu ditanyakan Kick Andy adalah tentang masalah kenapa Niki sering membuat huru hara, begitu. Oh, berarti udah nggak usah jawab Bang Long. Suruh JPU-nya itu ke binatang aja lah. Suruh JPU-nya, biasanya suruh ya. JPU Budona, Anda ke kebun binatang di sana, di sana. Anda berkaca lebih Bukan banyak. Budona, bukan Budona yang ngomong, itu yang gemuk. Mohon maaf Ibu ya, saya lupa. Iya, nama maksud ibu. itu kan di bawah jaksa ketuanya itu, kepalanya itu Dona namanya. Betul, Ada anggotanya, kan dia kepala, ada anggotanya. betul. Ya. Sepakat. Rotten fish out of the cock, ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya busuk, badannya pun busuk semua, nah begitulah. Apa urusannya? Apa urusannya? Dia itu pengacara negara, benar nggak Bu Cecil? Apa-apaan itu di bawah itu menjijikkan benar mendengarnya. Kenapa nggak kau suruh aja segala dosa bawa kemana-mana? Hukum orang dengan dosa kau aja kau pikirkan. Itu bodohnya itu JPU. Ini kita dalam pledoinya mengkritik jaksa itu ya karena mereka itu pejabat publik. Pasal bab umum pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat publik adalah seorang yang diangkat untuk mengurusi lembaga publik. Tidak boleh melakukan perbuatan tercela dia. Tidak boleh arogan dia. Satu, coba pikirkan, kalau jaksa itu jatuh di kamar mandi jam 12 malam, kira-kira yang membayarnya itu uang pribadi bapaknya atau uang negara? Jadi ketika seseorang menjadi pejabat publik, dia harus menjaga sikapnya. Karena 24 jam. Dulu zaman Pak Soekarno, zaman pembahasan kemerdekaan Republik Indonesia itu dibahas itu.
di Dokuritsu Jumbi Inkai dan Dokuritsu Jumbi Kusakai. Atau sidang BPUPKI dan PPKI. Kalau seseorang diangkat menjadi publik, pejabat publik, hak publik, semuanya itu hak publik. Coba dia terancam depan rumahnya, pasti diberhentikan oleh atasannya. Itu bodoh itu. Itulah bedanya, dia kritik orang pribadi dengan dia nggak ngerti dia dikritik secara jabatan. Bodohnya minta ampun. Ampun aku. Gimana layak menjadi pejabat begitu? Bang Yamin, apakah yang dipertontonkan yang kayak misalkan dia bilang hakim sama PH itu terlalu manjain Niki misalkan. Terus Memang dia bilang JPU-nya kok itu nggak usah dipertanyakan, dimanja, dia ayun rupanya nih kita sama Bapak Hakim. Emang JPU-nya aja tolol, dia lupa dia ASN, ngerti nggak kok? Mungkin kok nggak ngerti ya abis bahasa makan. Bang Yamin, Oh. emang harus bahasaku ya. JPU-nya itu Habis tolol. makan. Sejak kapan pula kita dimanjain sama Pak Hakim sementara dia yang sibuk. Pak Hakim interupsi, kami nggak mau direkam, kami nggak mau ada yang live TikTok. Pak Hakim lihat itu terdakwa Pak Hakim. Kebanyakan ini Ya pada yang dilihat kan banyak JPU-nya yang dimanja sama hakimnya. Itu dia ke baby Hulk. JPU-nya bukan dimanja, JPU-nya rusak. Harusnya ya benar kata si yang darurat nggak harus di ini nggak bisa dibiarkan yang kayak gini. Nanti akan yang saya takutkan ada mafia lain yang bisa pakai JPU ini nanti di kasus-kasus lain gitu. Benar nggak Bang? makanya kan tadi ku bilang kan suruh aja JPU itu buat laporan sendiri ya, laporannya nanti kalau bisa pasalnya diada-adain aja, bilang gue nggak suka sama dia, gue nggak demen sama sepak terjang dia, gue nggak suka sama omongan dia, gue nggak suka dengan cara dia bicara gitu, buat laporan sendiri aja JPU. Kalau memang ada masalah person to person sama Niki, nanti pasalnya tidak suka gaya bicaranya, tidak suka sepak terjangnya, tidak suka gayanya. Gitu nanti ya, suruh JPU-nya buat pasal sendiri. Kamambel. Tapi nanti ku sampaikan juga lah kepada tim hukumnya ya. Biar agar Mbak Nikita Mirzani, saya sarankan ini ya. Sorry, nanti kita diskusi lah sama-sama. Agar membuat selembar surat pernyataan. Kalau esok hari ada apa-apa dengan dirinya, dengan saya Nikita Mirzani, suruh hakimnya tanda tangan, dia yang bertanggung jawab. Yes. Karena sudah melanggar hukum lebih dari 200 hari. Iya, benar. Apa hak mereka melanggar hukum? Siapa mereka dalam negara hukum ini? Siapa mereka? Ini negara hukum atau bukan? Makanya Mbak Niki itu harus buat surat. Hari Kamis nanti minta dia jaksa bertanggung jawab kalau dia apa-apa. Hakim bertanggung jawab nggak? Pasti hakim yang nggak berani. Pasti uang Kak Mambel lagi, uang rakyat lagi diminta. Kalau ada apa-apa itu. Makanya aku bingung Bang. Dia berbicara kan. Saya memiliki jaksa penuntut umum memiliki kuasa. Dengan intonasi nada yang selalu dia tegaskan gitu loh. Kewenangan Dia kan penuh. berada di sana juga Kewenangan kan penuh. sebagai ASN kan, aslinya kan. Iya, Benar gak? betul. Maksudku kok apa ya? Kayak bapak nenek moyang dia aku tengok Bang. Apa sih aturannya Bang? Aturan kerja JPU ini Bang? Aturan kerja JPU ini seperti apa sih Bang? Tadi kan udah kuat tuh, ku sampaikan kan. Kalau di googling itu namanya dominus litis. Googling aja dominus litis. Apa itu dominus litis? Kewenangan hakim dalam hal penuntutan. Tapi harus tunduk dan taat kepada hukum. Begitu juga hakim. Dia bebas dan terikat. Kata siapa? Nih. Ini Mbak Dona pasti baca ini. Ini rujukan hakim. Ya. Ini rujukan hakim pertama di muka bumi Indonesia ini. Ini judulnya. Ditulis oleh Profesor Dr. Supomo. Konsep hakim bagaimana? Bebas dan terikat.
bebas dan terikat. Mereka memiliki kebebasan tanpa intervensi siapapun untuk memutus satu perkara. Terikat di mana? Undang-undang. Jangan mereka tabrak-tabrak hukum itu. Ini bukan negara bapak mereka. Jadi kita muak melihat hakim, melihat jaksa yang suka-suka melanggar hukum. Saya betul-betul muak. Gak ada gunanya belajar hukum. Baca buku ini di halaman 41. Ya. Nih. Hakim bebas dan terikat. Ini buku yang saya ambil dari lembaga peradilan nih. Dari pengadilan di Jawa sana aku dapat ini. Dulu masih ada logonya ini. Ini rujukan hakim pertama kali di muka bumi Indonesia ini. Cek halaman 41. Cetakan 1977. Kenapa warnanya ungu? Karena ini dicetak ulang oleh istri pahlawan itu. Dia janda saat itu maksudnya. Dia terikat. Hakim harus melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hukum apa? Dalam hukum keperdataan. Di sini juga dijelaskan. Ada nggak pasalnya? Ada di aturan Mahkamah Agung. Tidak dalam hukum pidana. Kenapa? Hukum pidana itu mencari kebenaran material tanpa mengesampingkan kebenaran formil. Mencari kebenaran sesungguhnya yang dilakukan seseorang dari niatnya, perbuatannya, tanpa melanggar aturan-aturan hukum yang ada. Apa aturannya? KUHP. Hukum acara pidana. Ini mereka tabrak suka-suka mereka kok. Mereka tabrak suka-suka. Ini bukan negara hukum. Ini negara hukum. Negara omong kosong namanya. Ya, mohon maaf aku apa ya? Kita diajarin hukum harus diam pula kita dengan kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran bisa lebih tinggi digunakan hakim untuk melanggar undang-undang? Kan konyol juga kita lama-lama. Gila kita. Bagaimana jaksa mengatakan ini kewenangan dominus litis? Boleh nggak dia melanggar hukum? Itu pertanyaannya. Kalau boleh dilanggar hukum, ngapain ada hukum? Kalau boleh melanggar hukum, kenapa harus dibuat undang-undang? Dari awal penjarakan aja nih kita Mirzani itu, hukum gantung aja sekalian. Kalau kalian suka-suka, kan begitu. Ini kalau kita ke Kolombia, mungkin ini hakim-hakim JPU begini ditembak-tembakin ini benar. Ini manusia perusak negara itu, perusak peradaban seperti itu. Asal ngomong aja. Benar. Coba jalan-jalan dulu ke negara Kolombia sana. Masuk ke dalam pedalaman itu. Atau jalan ke Jamaika, ke Kingston. Biar lihat orang barefoot, ngisap itu apa namanya? Frek. Tanpa pakai sendal megang golok biar dipenggal kepala Anda dulu. Aku kesel betul. Ini negara hukum kok suka-suka langgar hukum. Makanya Pak Presiden Prabowo, saya mudah-mudahan didengar sampai, direkam orang sampai. Ini suara terbuka saya sebagai rakyat Indonesia yang belajar hukum, yang memiliki kesadaran tentang pentingnya hukum. Bahwa lahirnya keadilan, jantung keadilan itu adalah ketaatan terhadap hukum acara. This is the heart of justice. Bagaimana pula orang ini bisa melanggar hukum kita diamkan? Apa dasar? Makanya dari tadi pertanyaan, apa dasar? Saya rasa seluruh profesor di negara ini, kalau ada yang masih membenarkan, jadi gila kita. Bubarkan aja lah kampus hukum negeri ini. Tidak usah ada reformasi polisi. Tidak usah ada reformasi perbaikan hukum. Biarkan aja jadi liar seperti kebun binatang. Karena sesungguhnya kehidupan hewan di kebun binatang itu lebih berharga daripada kehidupan rakyat. Percaya nggak? Kalian percaya nggak yang saya omongkan ini? Ya, benar. Kenapa gue bilang begitu, Jantung? Fantasi. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang seperti Ragunan itu dibiayai negara, Pak. Perawatannya. Emang lo dibiayai negara perawatan lo? Emang anak Mbak Nikita Mirzani itu dibiayai negara? Jadi hidup hewan di kebun binatang lebih baik daripada rakyat. Jadi saya sarankan JPU khusus yang menangani perkara Mbak Niki ini. Pergilah Anda ke kebun binatang.
Anda lihat nanti bagaimana binatang itu lebih hidup, lebih baik, lebih teratur daripada Anda. Itu belajar Anda dari kebun binatang. Itu yang kusarankan kepada mereka. Nggak ada lagi bahasaku. Kata siapa itu? Ya kata Al-Quran. Kalau kalian nggak suka ya kalian gugatlah, jangan agama Islam ada di negara ini. Kata siapa itu? Kata Alkitab. Bahwa mereka lebih buas dari binatang peliharaan. Kalau kalian nggak suka jaksa omongan saya ini, kalian gugat Tuhan, kalian somasi Tuhan, kalian tuntut Tuhan. Kalian hapuskan agama dari negara ini. Itu aja saranku. Kalau kalian nggak suka, itu rujukanku. Terima kasih ya. Berat juga kalau kita somasi Tuhan, Bang Yamin. Kadang-kadang jangan tambah-tambahin berat-berat lagi. Aduh. Maksudnya ketika kita somasi Tuhan, itu bertanyalah kepada diri kita sendiri. Bertanyalah jaksa. Yang kusampaikan itu mereka lebih liar dari binatang peliharaan itu. Kata agama begitu. Kata Alkitab begitu. Kata Al-Quran begitu. Kata seluruh agama yang ada di negara ini seperti itu. Ya, kalau mereka nggak suka dengan omonganku, ya hapuskan agama dari negara ini. Jangan gunakan atas nama Tuhan yang Maha Esa demi keadilan. Kan itu pertama kali besok putusan hakim itu. Dibawa nama-nama Tuhan, tapi mereka suka-sukanya aja melanggar hukum. Gitu Bang Long maksudnya Bang. Berkaca mereka baik-baik. Apa dasar mereka bisa melanggar hukum? Apa dasar hakim bisa melanggar hukum? Hukum mengatakan tak boleh lewat dari sekian hari. Apa dasar mereka? Seharusnya Mbak Niki itu sudah pulang ke rumah. Kalau bicara hukum, kalau ini negeri hukum, kalau mereka ada, kalau Mbak Niki itu besok ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ketua majelis, anggota majelis, jaksa, siapa yang bertanggung jawab? Makanya besok bawa surat 1 lembar hari Kamis, minta hakim itu tanda tangan, kritik dia. Jangan suka-sukain negeri ini, kebiasaan dia. Aku tadi itu habis makan cabai banyak banget, makanya berapi-api aku. Makin menyala ya kan. Kok lanjut. Makin serem, soalnya kita harus gugat Tuhan. Lanjut kok. Tapi di persidangan ini ya mana hakimnya ada yang tidur kan. Kocak kali. Gak bisa sih dibiarkan orang kayak gini ada gitu. Ntar pada yang banyak orang mafia-mafia yang make orang-orang ini. Banyak yang make JPU itu. Kalian mau nggak? Kalian mau nggak seperti ini? Ada hukum tapi nggak ditaatin. Kalau ada keluarga kalian terima nggak kalian? Kami sih nggak mau Bang. Tapi Kita terima. itu yang Mau lah. Oh. Katanya negara hukum. Katanya negara hukum. Kenapa bisa bebas, bisa melanggar hukum? Apa dasarnya? Kak Cecil, bantu dulu saya Bu Dokter. Apa dasarnya seorang pejabat negara, pejabat penegak hukum bisa melanggar hukum? Bisa nggak Bu Dokter? Secara ilmiah saja. Melanggar hukum tergantung personalnya lah. Jika memang hakimnya, JPU-nya melakukan pelanggaran tentang etik, lapor ke komisi yudisial. Udah selesai mau dilengserkan atau dicopot, terserah gitu loh. Harus berani aja. Itu yang seharusnya kerja komisi yudisial tuh, melihat hakim-hakim melanggar hukum, bukan yang korupsi. Bukan yang disogok, karena itu kerjaan KPK, kerjaan polisi, kerjaan jaksa.
Kerjaan Tapi komisi kan gini, yudisial. masalahnya gini. Mohon izin Bang Yamin. Masalahnya kan gini, walaupun dilaporkan, walaupun dilengsarkan, walaupun diganti, apakah permasalahan hukum ini akan berhenti atau jalan terus? Ini yang harus kita pertanyakan juga. Ya kita di sini kan berbicara. Karena apa? Kata putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 setelah diuji Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, bahwa mengkritik lembaga negara bukanlah kejahatan, bukanlah pencemaran nama baik, tidak bisa dipidana. Jadi apa yang kita lakukan saat ini nggak bisa kita laporkan. Itu kalau mereka taat hukum. Kalau nggak taat hukum ya bisa-bisa saja aku yang masuk penjara, nggak apa-apa lah. Jangan juga lah Bang Yamin masuk penjara. Ntar kita dapat Enggak, maksudnya begini. ya dari mana? Maksudnya begini loh Bang Long. Ketika kita berbicara yang punya tujuan, sudah tahu resikonya seperti apa. Itu maksudku Bang. Betul, sepakat. Sudah kuhitung. Ya maksudnya juga gini Bang Yamin. Maksudnya gini, seandainya KPK turun, terus menemukan sesuatu yang janggal dan akhirnya turun tangan dan menangkap seorang oknum hakim tersebut, apakah permasalahan ini terus berjalan atau berhenti? Ini doang yang pertanyakan. Bukan ke situ Bang Long, izin ya Bang Long. Mungkin aku pelan-pelan begini. Ada namanya KY, Komisi Yudisial di negeri yang disebutkan oleh Ibu Cecil tadi. Selama ini KY mencari hakim-hakim jahat. Jahat itu seperti apa? Kriminal. Seharusnya tugas KY, Komisi Yudisial itu menatapi, melototi, menangkapi hakim yang melanggar satu aturan hukum. Selama ini mereka mencari hakim yang korup. Loh, korup itu bukan tugas KY, tapi tugas dari KPK, tugas Bareskrim, tugas Kejaksaan. Tugas KY itu tugas untuk melihat hakim yang melanggar hukum. Jangankan satu pasal, satu ayat tak boleh mereka tabrak, itu aturan hukum. Kenapa begitu? Ya karena rakyat nggak boleh. Apa tujuannya? Agar satu, terjaga marwah lembaga negara itu. Yang kedua, ada kepastian hukum. Lo kalau bisa melanggar hukum tidak ada kepastian ya. Beginilah yang kita lihat ini. Makanya kita bertengkar. Satu pihak yang membela mengatakan oh boleh aja kewenangan hakim. Dia nggak ngerti apa itu kewenangan hakim. Kalau boleh orang di negeri ini melanggar hukum, berarti negara ini bukan negara hukum dong. Kalau nggak negara hukum, omong kosong, negara maksud, negara kekuasaan, bukan lagi negara Rechtsstaat. Apa dasar seorang pejabat boleh melanggar hukum? Khususnya dalam hukum acara, dalam penegakan hukum dan keadilan. Khususnya dalam kasus Mbak Nikita Mirzani. Coba tanyakan. Tanyakan aja apa dasar mereka. Kujamin mereka nggak bisa jawab. Kupastikan nggak bisa jawab. Karena hukum itu dibuat untuk ditaati. Itu loh. Itu di ibu kota. Di ibu kota negara Republik Indonesia. Di kota Jakarta Selatan. Keren nggak loh? Yang didakwa itu seorang artis. Keren nggak? Secara terbuka, gamblang. Apa nggak bisa kita melihat itu ngaco? Apa nggak bisa? Guten Morgen. Dasarnya komik litis. Iya. Das ist scheiße kan? Iya nggak Guten Morgen ya? Kalau kata orang, ya das ist scheiße. Scheiße egal. Kalau kata orang Jerman,
Das ist scheißegal katanya. Suka-suka orang itu aja. Lalu kita orang rakyat ini menggaji mereka, kan keren kan? Apalah bedanya mereka sama penjajah Belanda itu? Belanda aja yang sekarang nggak begitu loh, serius aku. Taatnya minta ampun terhadap hukum. Ada kan orang di bawah ini yang tinggal di Belanda kan? Cek aja. KUHP itu berbicara tentang hak asasi manusia. Lanjut. Gantian Koko, mohon izin Koko. Dipersilakan Koko Hiro bicara. Ayo silakan. Aduh. Melemah. Aku lagi di toilet bentar. Bang Long udah tidur juga Bang Long? Oh tidur semua kalian, iya tidur online kita. Saya lagi makan kok. Kalau misalnya saya kasih tahu kok. Aku di toilet kok. Kasus Niki ini kan nggak merugikan rakyat ya, nggak merugikan siapapun di sini sebenarnya, gitu. Tapi harusnya 200 hari itu harusnya udah bisa dibebaskan itu kan. Tapi kayak kasus Niki ini kayak melebihi kasus korup, mungkin kasus pembunuhan gitu, sampai tidak bisa untuk bebas Niki ini. Gimana ceritanya? Aneh. Ya dari saya juga kadang-kadang kan kalau kita mengamati kasus itu kan kita bingung juga karena kenapa misalkan Harvey Mois 271 triliun ya kalau nggak salah. Nah itu tuntutannya di awal sebelum diprotes itu 6 tahun 5 bulan. Iya benar. Nah triliun gitu. Itu pun merugikan negara. Sedangkan di kita ini menurut saya pasal-pasal yang dituduhkan juga nggak jelas semua itu kan ke dia, tapi kok kayaknya maksudnya kayak dibuat seakan-akan dia itu adalah seorang penjahat yang harus diapain gitu loh, gitu kan, kasihan. Makanya kita ini bukan sih membela karena bagaimana, makanya kalau ada hal-hal yang misalkan sifatnya itu ketidakadilan itu ya rakyat itu kan berhak untuk bersuara gitu. Karena yang mulia-mulianya mulia hakim, lebih mulia itu adalah suara rakyat gitu loh. Karena di atas presiden itu ada rakyat. Tuntutannya itu loh nggak masuk akal, 11 tahun denda 1 M kan. Nah kita bandingkan lagi tuh dengan si Padel kemarin itu 9 tahun kan dia, denda 2 M. Kok bisa lebih parah Niki sih? Ngeri kan tuntutannya ini gitu. Aneh kali. Koko Hiro jangan bilang pasal nggak jelas, coba pelajari asas Dominus Litis Dec. Kalau kau yang kayak begitu-begitu kau tanya Bang Yamin ya. Aku ini kan kita ini kayak masyarakat saja ini, masyarakat biasa gitu loh. Iya, Guten Morgen kalau mau naik silakan. Saya bentar turun nggak apa-apa. Oke, Yayu ku turunin ya karena Yayu kayaknya parkun. Udah Kita perdebatkan apa itu Dominus Litis. naiklah Bang. Dominus Litis itu melanggar hukum. Coba naik dulu. Guten Morgen. Ayo naik. Apa kalau Guten Morgen itu kan bahasa Jerman ya? Apa bahasa Jermannya naik ke atas? Kom oben. Naik ke atas. Udah. Ngomong naik nggak mau. Nah, dan begini teman-teman semua yang ada di sini ya, saya bukannya membangga-banggakan Yamin ya. Cuman kan karena dengan keberadaannya M Yamin ini kan, jadinya kita itu sebenarnya begini Bang, karena terus terang ya, saya bukan orang hukum. Jadi ketika saya mendengar ada kata-kata 200 hari itu gitu loh. Nah, saya itu berusaha untuk
menjawabnya gitu atau menyuarakan itu. Tetapi ketika semua orang itu diam, termasuk mungkin itu hakim kan di atasnya kan juga ada. Diam, pemerintah diam ketika hukum memang terang-terangan dilabrak gitu. Semuanya diam. Jadinya kita ini yang orang-orang awam itu kayak merasa itu kayaknya yang menyuarakan 200 hari itu malah kayaknya itu kayak tidak benar gitu Bang gitu. Nah, ini Abang ulang lagi Bang untuk menjelaskan masalah 200 hari itu harus dibebaskan itu Bang gitu. Nah, jadinya kan respect lah, maksudnya kita punya Bang Yamin yang bisa menjelaskan. Jadi kita di sini tuh mengerti bahwa memang itu benar-benar sebuah apa namanya ya, sebuah kejahatan pasal yang dilabrak oleh hakim gitu. Iya, Mbak Koko, sebenarnya itu kan setiap orang yang mulai dia ditahan dia. Mulai dari penahanan, penangkapan, sampai penuntutan, sampai vonis ya. Ada jumlah hari yang ditentukan oleh undang-undang. Makanya kalau penangkapan itu membutuhkan proses ya, penahanan selama masa penahanan di kepolisian membutuhkan proses, mereka bisa nambah lagi gitu. Ada waktu karena dihitung jumlah harinya secara keseluruhan. Makanya nanti ketika dia minta tambah di sini, di kemudian harinya itu dalam penuntutan itu ya, dalam dakwaan dan penuntutan proses pembuktian itu dia berkurang harinya gitu. Jadi walaupun ini ditambah di sana pasti berkurang, maka dia harus satu kesatuan. Jumlah 200 hari tadi itu ditentukan hukum, bukan ditentukan hakim. Kalau makanya tadi saya bilang, apa dasar hakim? Emang hakim ini siapa? Kok dia bisa melanggar hukum? Nggak ada kepastian hukum dong. Rusak dong lembaga kehakiman itu. Mbak Cecil bekerja dengan baik. Karena baju itu baju hakim. Pasti terbawa dia, dirugikan dia. Karena dia lembaga. Apa dasar mereka untuk melanggar aturan itu? Kan kita sepakat negara ini sejak Indonesia merdeka itu menyepakati negara ini negara hukum. Dibuat aturan itu dengan tujuan dua, agar ada kepastian hukum dan menjaga marwah pembentuk hukum itu sendiri, lembaga negara maksudnya, baik pemerintah, DPR. Ya kalau mereka langgar nggak ada kepastian. Dan itu masalahnya. Semena-mena impunitas berlebih. Nggak ada bedanya dengan penjajah kalau begitu. Itu masalahnya, Bung. Jadi besok, kemudian hari, seseorang ditangkap boleh nambah dari 200 menjadi 300. Boleh nambah menjadi 300 hari, 1 tahun. Kita kembali ke zaman penjajahan. Dalam buku Neder, hukum Belanda tahun 1762, ya, pasca perjanjian, pasca dibentuknya undang-undang pertama, ordonansi tahun 1642, terjadilah kesepakatan dengan Sri Sultan Hasanuddin ditandatangani di Batavia tahun 1666. Sri Sultan Hasanuddin menandatangani dengan Juan Melseker. Cuman keinginan Belanda itu tidak sesuai. Lalu mereka lahirkanlah satu aturan hukum namanya Neder. Orang ditangkap nggak ada di proses-proses, dihukum aja. 1972-73 Bung Tomo mengkritik pembangunan Taman Mini karena diambil uang-uangnya dari daerah-daerah yang saat itu miskin. Dia menulis kritik. Dia dipenjarakan tanpa proses peradilan 1 tahun. Loh, kalau hakim boleh melanggar hukum, ngapain ada KUHAP? Ngapain ada hukum acara, Koko? Sejak 1982 dibuat aturan KUHAP itu. Lalu teknisnya diatur di peraturan pemerintah. Peraturan teknisnya diatur. Tahun 1983 nomor 27. Teknikalitasnya diatur.
mengaturnya itu uang negara. Kalian tahu nggak berapa miliar duit yang harus dihabiskan dalam melahirkan satu produk hukum, dalam mengesahkan dan memberitakannya? Miliaran loh. Hukum itu tak ada yang bisa menjamin masa depan itu. Dia tidak bersifat pasti. Dibuat hukum itu, dialah satu-satunya yang memberikan jaminan kepada rakyat yang hidup di negaranya. Hukum mencoba memberikan kepastian. Tapi kalau dilanggar, apa dasar mereka melanggar? Ada asas dalam pemerintahan itu ya, namanya ignorantia legis neminem excusa. Dulu sebenarnya Aristoteles menyebutkan ini, lalu turun-turun sampai ke sekarang. Ignorantia legis neminem excusa itu artinya bahwa setiap warga negara tidak harus dianggap tahu ketika satu produk hukum itu dilahirkan. Semuanya. Untuk katanya apa tujuannya? Menjaga kepastian hukum dan marwah pembentuk undang-undang itu. Jadi kalau dilanggar hukum seperti ini, satu pasal saja dilanggar, melebihi ratus jumlah hari yang ditentukan, maka tak ada kepastian hukum. Kalau dia ada apa-apa, siapa yang menjamin? Siapa yang mau ganti rugi hakim? Koko? Pasti Koko yang baik. Kalau ada terhadap sesuatu terjadi, kita nggak mendoakan seluruh warga negara seperti itu. Kalau ada terjadi apa-apa, maka Koko lah yang membayarnya melalui pajak. Kak Mambel yang membayarnya. Mbak Cecil, Fantasi, Jertum, Delong, dan teman-teman yang di bawah. Jadi mereka yang rusak, mereka yang nabrak hukum, kita yang bayar. Apa nggak biadab itu? Ngapain ada hukum? Begitu loh. Itu yang kumaksud. Seharusnya Pak Prabowo ya, ini sudah merintahkan. Kalau ada yang melanggar hukum, harus dihukum. Jadi mereka yang pertama lah yang harus dihukum sebenarnya. Sebelum Mbak Nikita Mirzani dihukum, hakimnya itulah yang harus dihukum pertama kali. Karena udah melanggar hukum. Benar. Itu disebut sebagai unconstitutional disobedience. Pembangkangan terhadap konstitusi dalam praktek bernegara. Secara jelas, nyata, Kementerian Hukum dan HAM buta, Yusril Profesor buta, Kaye buta, Profesor Otto buta, tak melihat itu kah? Apa mereka diam aja? Jadi sebenarnya negara ini bersyukur kepada Komal ini, karena aku ingatkan mereka. Kan semangat Pak Prabowo itu penegakan hukum. Kata Profesor Mahfud MD, 50% perbaikan hukum di negara ini diperbaiki. Masalah negara ini 50% hilang. Hukum aja diperbaiki. Ketaatan terhadap hukum itu ditingkatkan. Loh ini diam-diam aja kok. Mungkin ini terlihat kecil. Tapi ini dalam konstruksi kehidupan pribadi seseorang. Bukankah negara ya memberikan jaminan kepada setiap warga negara adanya kepastian hukum. Pasal 27 itu. Kepastian hukum. Ini nggak pasti kok. Iya kan? Bukankah undang-undang dasar negara mengatakan ada kepastian hukum? Siapa yang harus menjalankan? Pemerintah negara harus menjalankan itu. Terus sekarang nggak ada yang menanti, kenapa diam aja? Itu kejahatan, Gogo. Kalau seorang hakim, 3 orang hakim dengan sengaja melanggar hukum, maka besok-besok ada banyak yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan kejahatan, kalau seorang warga negara melakukan pembunuhan, dia hanya melakukan kejahatan satu terhadap orang. Salah. Tapi kalau seorang pejabat negara atau 3 hakim, 4 jaksa melakukan pelanggaran terhadap hukum dengan sengaja, maka potensi mereka terus-menerus melakukan kejahatan itu semakin banyak. Yang rusak apa? Negara. Jadi ini sudah terlalu lama, 80 tahun. 80 tahun negara ini rusak. Oleh siapa? Rakyat. Oleh Nikita Mirzani. Bukan karena saya ngapain ke Mbak Nikita, enggak. Ya,
pentingnya penegakan hukum. Kalau saya bicara tentang hukum, pasti Mbak Nikita mendapatkannya gitu loh. Bukan saya membabi buta ngefansnya, enggak. Objektivitas saya itu saya dahulukan sebagai sarjana hukum. Yang tidak minta-minta donasi, yang tidak minta kasihani, yang Benar. tidak melakukan manipulasi Betul. terhadap netizen. Mohon maaf saya. Betul. Setuju. Seharusnya setiap sarjana hukum berbicara ini. Makanya profesor itu artinya teriak. Profesor itu artinya teriak, bukan diam. Sebenarnya ini kerjaan profesor teriak-teriak begini. Bukan kerjaanku. Harusnya sih. Itu mungkin Kak Koko. Aku sindir-sindir biar apa ya, biar kebuka, kemelek lagi kita. Masih ada warga negara itu yang periksa dong apakah yang dikatakan Mbak Niki itu benar itu. Kemarin tadi datang Tringgiling itu. Memang secara paradigma hakim dia nggak peduli tuh sebenarnya. 20 tahun tahun 2000 di Metro TV bagi hakim itu ya. Apa yang dia lihat di depan dia yang dibawa ke pengadilan itu yang dia urusin sebenarnya. Jadi ketika Mbak Niki sebagai warga negara yang didakwa saat dituntut saat itu dalam pembelaannya dia melakukan kritik. Hakimnya JPU-nya menunjukkan kebodohannya, dia kritik warga negara personality. Coba bayangkan betapa rusaknya itu JPU. This is the fact. Gitu. Mereka terjebak kan. Akhirnya dia menunjukkan kekesalan pribadi kan. Itu Betul. masalah. Betul. Iya. Benar. Iya. Memang analisa saya kayak dendam gitu. Oh iyalah. Masa perkataan yang di acara Kick Andy hanya diambil sepenggal dan itu dilampirkan di replik. Ya Allah. Bang Lubis, JPU bisa di demo. Kalau kita setiap hari demo, Bang. Saya kalau besok demo, belum tentu bisa saya kumpulkan 618 orang. Kalau saya demo, saya harus nyari duit lagi. Saya harus minta donasi untuk demo. Makanya saya lebih senang menulis, saya lebih senang orasi. Karena ketika saya bicara, Koko bicara, suaranya banyak. Bang Yamin, ayo bobo. Thank you. Thank you. Aku sudah lari 100 dia kali kita dari turun ayo bobo. Jadi aku permudah biar mudah dimengerti. Maksud Bang Yamin mungkin kayak begini tadi itu ya. Sebenarnya kalau masyarakat itu yang melakukan kesalahan atas ketidaktahuannya terhadap hukum itu masih bisa tetap dihukum, memang tetap bersalah, tapi masih bisa kelihatan diwajarkan. Tetapi bagaimana kalau seandainya hakim yang memutuskan hidup mati seseorang, nasib seseorang yang mengerti bahasa hukum tetapi melanggar hukum gitu. Bercanda seng. Kayak gitu ya guys ya, maksud Bang Yamin tadi intinya sih begitu. Mambel, kok nggak live Mambel? Aku udah 4 jam live ini Mambel. Koko sudah banyak dapat koin, makanya dia mau turun, mau berhenti. Ya enggak juga lah Bang. Udah 4 jam, aku udah 4 jam ini Bang. Tuh. Apa Aang lah kalau mau live lah Ang. Aku udah live tadi, udah membara juga aku tadi kok. Ya udahlah, nanti terserahlah kalian mencar di mana, terserah kalian lah. Aku mau makan, mau ini refresh dulu juga otak. Bang Yamin, terima kasih ya. Bang Long, Gerto. Kece kok. Aku turunin dulu Mambel biar Mambel nggak kemana-mana. Oke, makasih Bang Yamin. Thank you. Kece kok, Bang Yamin, Gerto.